misteri kaum Ad dan kota Iram, Atlantis yang terkubur pasir. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Quran Surat Al-A'raf 7, ayat 72. Assalamualaikum, teman-teman Ataris Official. Pernah dengar kisah tentang kaum Ad, sebuah peradaban super kuat yang akhirnya musnah ditelan badai dahsyat? Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang mereka, termasuk kota legendaris Iram yang sering disebut sebagai Atlantis dari padang pasir. Benarkah kota ini pernah ada? Apakah Al-Quran punya petunjuk? Dan yang lebih menarik, apakah ada bukti arkeologis yang bisa memperkuat kisah ini? Ayo kita telusuri bersama. Jauh di hamparan pasir gurun yang sunyi, tersembunyi kisah tentang sebuah kota megah bernama Zat Al-Imad, tempat tinggal kaum Ad yang tercatat dalam sejarah sebagai salah satu peradaban paling luar biasa. Dalam Al-Quran, kota ini digambarkan sebagai simbol kemegahan dan kekuatan. Surah Al-Fajr ayat 6-8 menyebutkan kaum Ad sebagai pemilik tiang-tiang besar, suatu metafora yang melukiskan arsitektur kokoh dan mewah yang sulit disaingi. Sobat Ataris, kaum Ad adalah masyarakat yang hidup di wilayah Ahqaf, antara Yaman dan Oman. Mereka diberkahi dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan keterampilan teknis yang memukau. Kota Zat Al-Imad dibangun dengan pilar-pilar raksasa yang menjulang tinggi, memamerkan keagungan dan teknologi mereka. Kota ini bak replika surga di tengah gurun yang gersang. Keindahan dan kekayaannya menarik decak kagum siapapun yang melihatnya. Namun, di balik semua itu, kesombongan kaum Ad menjadi bumerang yang membawa kehancuran mereka sendiri. Siapa itu kaum Ad, Sobat Ataris? Nama kaum Ad diambil dari nama salah seorang leluhur mereka yang bernama Ad. Silsilahnya menurut para ulama adalah Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Dalam sejarah, terdapat dua kaum Ad, yaitu kaum Ad awal atau pertama dan kaum Ad akhir atau kedua. Kaum Ad awal adalah pengganti umat Nabi Nuh dan merupakan kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar. Mereka menyembah berhala bernama Samud dan Huran. Kaum Ad kedua ada setelah kaum Ad awal hancur. Nabi Hud diutus pada kaum Ad awal. Kaum Ad kedua berasal dari Kahtan dan Sabah di wilayah Yaman. Beberapa pendapat sejarawan mengatakan bahwa kaum Ad kedua adalah kaum Samud. Mereka menyembah berhala dan menolak ajakan Nabi Hud, utusan Allah yang menyeru mereka kepada keimanan. Kami lebih kuat, lebih hebat, dan tak terkalahkan. Demikian keyakinan mereka, seolah kekuatan dan teknologi yang mereka miliki membuat mereka abadi. Namun, Tuhan yang Maha Kuasa membuktikan bahwa keangkuhan hanya membawa kehancuran. Sobat Ataris, kaum Ad merupakan suku bangsa yang hidup pada zaman Nabi Hud alaihi salam. Suku ini dikelompokkan sebagai Al-Arab Al-Baidah atau bangsa Arab yang telah punah, bersama suku-suku bangsa seperti Tasam, Jadis, Samud, Imlik, dan Abdedakem. Menurut Ibnu Katsir, nenek moyang kaum Ad adalah generasi keempat dari Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Ad bin Aus bin Sam bin Nuh alaihi salam. Kaum Ad diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran pada 18 surah, yaitu surah Al-A'raf, At-Taubah, Hud, Ibrahim, Al-Hajj, Al-Furqan, As-Syu'ara, Al-Ankabut, Sad, Al-Mu'min, Fusilat, Al-Ahqaf, Qaf, Az-Zariyat, An-Najm, Al-Qamar, Al-Haqqah, dan Al-Fajr. Banyak banget ya ternyata ayat Quran yang mengisahkan kaum Ad ini, Sobat Ataris. Mereka disebut sebagai kaum yang gagah perkasa, tinggi-tinggi badannya, dan jago banget membangun gedung-gedung mewah. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa mereka membangun kota Iram dengan tiang-tiang tinggi, Iram Zatil Imad. Jadi, kalau sekarang kita lihat gedung-gedung pencakar langit di Dubai atau Manhattan, mungkin kita bisa bayangkan bagaimana megahnya Iram pada zamannya.
Tapi, sayangnya, kekuatan seringkali membawa kesombongan. Kaum Ad ini, alih-alih bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, malah jadi arogan. Mereka menolak ajaran Nabi Hud alaihi salam yang mengingatkan mereka untuk kembali kepada tauhid. Bahkan, mereka menantang, siapa yang lebih kuat dari kami? Wah, ini udah red flag besar ya. Dan, seperti yang sering kita lihat dalam sejarah, kesombongan seperti ini jarang berakhir bahagia. Penjelasan tentang kaum Ad di dalam Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 65-72 menceritakan dakwah Nabi Hud kepada kaumnya, supaya kaum Ad hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sembahan nenek moyang mereka. Akan tetapi, mereka tidak mau mendengar dakwah dan peringatan Nabi Hud, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka dan menyelamatkan Nabi Hud bersama orang yang percaya kepadanya. Sementara surah At-Taubah menyebut kaum Ad hanya dalam ayat 70 sebagai peringatan bagi orang-orang munafik dan kafir agar tidak mengikuti jejak kaum Ad dan kaum lainnya yang ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Hud ayat 50-60 menjelaskan usaha Nabi Hud dalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun dan bertobat kepada Allah agar diturunkan hujan yang memberi kesuburan bagi negeri mereka. Nabi Hud mengatakan bahwa ia berdakwah tanpa mengharap imbalan dari kaumnya, cukup imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, kaum Ad tetap tidak mau percaya pada ajaran Nabi Hud dan malah menuduhnya gila. Mereka akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapat kutukan di dunia dan di hari kiamat. Surah Ibrahim ayat 9 memperingatkan umat manusia agar tidak mengikuti kaum Nuh, kaum Ad, Samud, dan kaum lainnya yang mengingkari ajaran para rasul yang diutus kepada mereka. Surah Al-Hajj ayat 42 menyebut kaum Ad sebagai umat yang mendustakan Nabi yang diutus ke tengah mereka. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan hatinya dan menghiburnya dalam menghadapi pembangkangan kaumnya. Terdapat juga surah Sad ayat 12 dan Al-Mu'min ayat 31 yang menggambarkan kaum Ad sebagai pendusta Rasul, seperti halnya kelompok-kelompok Ahzab, musyrik, mendustakan dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Surah Ka'af ayat 13 menyejajarkan kaum Ad dengan Fir'aun dan kaum Nabi Lut alaihi salam. Iram, kota yang hilang, Sobat Ataris. Sekarang, masuk ke bagian yang seru. Apakah kota Iram ini benar-benar ada? Banyak sejarawan dan arkeolog percaya bahwa kota ini ada di wilayah Ubar, yang sekarang berada di Oman atau bagian selatan Semenanjung Arab. Pemukiman kaum Ad terletak antara Aman dan Hadramaut di Yaman. Tempat tinggal mereka merupakan kawasan tanjung dengan perbukitan yang berpasir. Nama tempatnya ialah As-Shihar. Permukiman ini berada pada bagian lembah bernama Mugits. Disebutkan pula bahwa kaum Ad memiliki seorang raja bernama Shaddad. Dia menguasai lebih dari 1000 suku. Ad melakukan berbagai penaklukan seperti menundukkan Arab dan Irak dengan kejam, mengusir bangsa Kanan dari kediaman mereka di Syria, dan penyerangan tanah Mesir. Sebagian sumber menyatakan Shaddad adalah putra Ad al-Miltad bin Saksak bin Wail bin Himyar. Disebutkan pula bahwa kaum Ad mengalami kekeringan selama 3 tahun. Kemudian mereka mengutus 70 orang laki-laki untuk meminta hujan di Makkah. Di sana mereka singgah di kediaman seorang bernama Muawiyah bin Bakar. Dia merupakan keturunan kaum Amalik dari jalur ayah, sedangkan ibunya berasal dari kaum Ad bernama Jalhazah binti Al-Haibari. Para utusan kaum Ad singgah sebulan lamanya sehingga Muawiyah merasa tidak enak pada kaumnya, tapi juga sungkan untuk mengusir mereka, sehingga dia menyindir para tamunya lewat syair. Setelah tersadar, utusan kaum Ad tersebut pergi ke Makkah dan berdoa, dipimpin seorang bernama Kail bin Anas, meminta hujan kepada Allah.
Lalu datanglah 3 macam awan, putih, merah, dan hitam, dan suara dari langit meminta mereka untuk memilih salah satu awan tersebut. Kail memilih awan hitam. Kemudian suara tersebut menyatakan bahwa awan yang dipilih itu adalah hujan batu yang tidak akan membiarkan salah seorang dari kaum Ad hidup. Di negeri kaum Ad, muncullah awan hitam tersebut dan para penduduk keluar ke sebuah lembah bernama Al-Mughits. Mereka merasa senang lantaran mengira itu adalah awan yang mengandung hujan. Namun salah seorang wanita dari kaum Ad bernama Mahat mengetahui bahwa awan tersebut berisi angin yang membinasakan dan dia pingsan. Setelah sadar, dia menjelaskan bahwa telah melihat angin yang membawa kobaran api dan di depannya tampak sekumpulan laki-laki yang menarik tali kekang. Setelahnya, angin tersebut membinasakan kaum Ad. Ahli arkeologi yang berhasil menemukan reruntuhan kota Iram adalah Nicholas Kleb pada 1990. Hasil temuan tersebut dipublikasikan di berbagai media dengan headline yang melaporkan tentang keberadaan kaum Ad ini. Ada media yang memberi judul Fablet, Lost Arabian City Found, kota legenda Arabia yang hilang telah ditemukan. Ada pula yang menulisnya Arabian City of Legend Found, The Atlantis of Sense, Ubar, dan sebagainya. Berabad-abad kemudian, peneliti dan arkeolog modern mencoba mengungkap jejak kota ini. Pada tahun 1990-an, temuan satelit NASA yang menelusuri gurun Rub Al-Khali di semenanjung Arab menemukan jejak struktur besar yang diduga sebagai Zat Al-Imad. Penemuan ini menjadi pengingat akan kebenaran kisah dalam Al-Quran dan pelajaran bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan. Zat Al-Imad bukan hanya kota yang hilang, tetapi juga pelajaran abadi. Ia mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi dan kekuatan fisik bukanlah jaminan keselamatan. Peradaban yang megah bisa runtuh dalam sekejap jika melupakan nilai-nilai spiritual dan moral. Bayangkan kota ini berdiri megah di tengah gurun, dengan pilar-pilar yang menjulang hingga seolah menyentuh langit. Penduduknya mungkin merasa mereka telah menciptakan surga di bumi. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan adalah tentang ketaatan dan kerendahan hati. Kisah kaum Ad dan kota Zat Al-Imad adalah refleksi yang relevan bagi manusia modern. Dalam dunia yang dipenuhi dengan inovasi dan kemegahan teknologi, jangan sampai kita lupa bahwa semua ini hanyalah titipan. Jika kesombongan merasuki hati, kehancuran adalah keniscayaan. Kalau kita lihat gambaran dari Al-Quran, kota ini dibangun dengan pilar-pilar tinggi. Dan yang menarik, reruntuhan yang ditemukan di Ubar menunjukkan adanya struktur arsitektur tinggi yang kemungkinan merupakan menara atau tiang-tiang penyangga besar. Tambah lagi, Ubar ini berada di jalur perdagangan kuno kemenyan dan rempah-rempah yang menjadikannya kota makmur pada masanya. Tapi, kenapa kota ini bisa lenyap? Nah, Sobat Ataris, ini bagian dramatisnya. Menurut teori arkeolog, kota ini runtuh secara harfiah. Struktur bawah tanahnya, yang mungkin berbentuk oasis atau gua besar yang menopang kota, tiba-tiba ambruk dan membuat seluruh kota tertelan pasir. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa kaum Ad dihancurkan oleh angin badai dahsyat selama 7 malam 8 hari tanpa henti. Surah Al-Haqqah 69 ayat 6-7. Bisa jadi, badai pasir ini ikut mempercepat kehancuran mereka. Zat Al-Imad menjadi pengingat bahwa di balik kesuksesan duniawi, ada batas yang harus dihormati. Surga yang sesungguhnya bukanlah bangunan megah di tengah gurun, melainkan kedamaian jiwa yang dicapai dengan keimanan dan kerendahan hati. Sepakat ya? Bagaimana perilaku kaum Ad, Sobat Ataris? Sekarang, kalau kita kembali ke zaman itu, kita bisa bayangkan kehidupan di Iram seperti kota metropolitan masa kini. Orang-orangnya makmur, ekonominya kuat, bangunannya megah. Bisa dibilang, mereka adalah sultan di zamannya. Tapi sayangnya, mereka juga dikenal sebagai kaum yang sombong dan kejam. Mereka menindas yang lemah, tidak percaya pada hari pembalasan, dan menganggap diri mereka tak terkalahkan. Kalau kita bandingkan dengan peradaban lain yang pernah mengalami nasib serupa, misalnya Pompei yang tertimbun letusan gunung Vesuvius atau Atlantis yang tenggelam di lautan, mereka semua punya pola yang mirip: kejayaan, kesombongan, kehancuran mendadak. Jadi,
Kalau kita ambil hikmahnya, sebesar apapun kekuatan atau kemajuan suatu bangsa, kalau mereka lupa diri dan menolak kebenaran, kehancuran tinggal menunggu waktu. Koreksi kalau salah. Kesimpulan, antara fakta dan iman. Sekarang, apakah benar Ubar adalah kota Iram? Apakah kaum Ad ini benar-benar tinggal di sana? Sejujurnya, bukti arkeologis masih dalam tahap penelitian. Tapi satu hal yang pasti, Al-Quran telah mengisahkan mereka sebagai pelajaran bagi umat manusia. Seperti firman Allah dalam surah Al-Fajr 89 ayat 8. Allah berfirman, belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Jadi, apakah Iram adalah Atlantis yang hilang? Atau apakah ini adalah peringatan bagi kita agar tidak mengulangi kesombongan kaum terdahulu? Jawabannya ada di tangan kita. Yang jelas, kemunkaran selalu tumbang pada akhirnya, oke? Teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa kota Iram benar-benar ada? Atau ada teori lain yang lebih menarik? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum.